Selamat pagi ataupun juga selamat siang buat anak-anakku sekalian, khususnya di kelas 11 IPS. Senang sekali Bapak di kesempatan siang hari ini kembali bertemu kalian walaupun lewat media daring. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Di awalnya tadi kita sudah membahas, atau di pertemuan kali lalu kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim pada zaman Hindu-Buddha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa kerajaan Islam. Baik anak-anakku, mungkin di pertemuan pertama kemarin kalian masih sempat bertanya-tanya, apa sebenarnya itu kerajaan maritim ya Pak? Nah, di kesempatan kedua ini saya akan menulis ataupun juga akan menjelaskan mengenai pengertian dari kerajaan maritim. Jadi kerajaan maritim adalah kerajaan yang merupakan sebuah pemerintahan yang telah mengandalkan adanya suatu perdagangan dan perjalanan sebagai pendukung ekonomi dalam suatu pemerintahan. Jadi kerajaan maritim itu mereka mengandalkan pendapatan ekonomi suatu negaranya ataupun kerajaannya itu melalui jalur perjalanan ataupun juga jalur mereka menjadi negara atau kerajaan yang mempunyai begitu banyak rempah-rempah dan dilalui oleh para pedagang yang menuju ke daerahnya. Nah, itulah yang disebut dengan kerajaan maritim di Nusantara. Jadi kerajaan maritim itu adalah kerajaan yang mengandalkan pendapatan ekonominya baik melalui perjalanan menuju ke tempat yang lain ataupun juga perdagangan ataupun juga para pedagang-pedagang lain yang datang ke kerajaan mereka untuk berdagang atau membeli rempah-rempah di negara mereka. Untuk kerajaan pertama atau kerajaan Islam pertama yang merupakan kerajaan maritim di Nusantara yaitu disebut dengan kerajaan Demak. Nah, kalian juga sudah pernah membahas ini mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada waktu di kelas 10, dan untuk di kelas 11 ini kita akan berbicara mengenai kerajaan maritim, lebih spesifik lagi ke kerajaan maritim tentunya dalam kerajaan-kerajaan Islam ya. Nah, untuk pertamanya adalah kerajaan Demak. Nah, Demak ini juga merupakan salah satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan maritim. Kenapa? Karena Demak itu memiliki dua pelabuhan. Nah, dua pelabuhan itu letaknya agak berjauhan ya, tidak dalam satu wilayah tapi agak-agak berjauhan. Nah, pelabuhan pertama itu disebut dengan Pelabuhan Niaga yang terletak di sekitar Bonang atau Demak, dan pelabuhan militer di sekitar Teluk Wetan atau Jepara. Jadi dua tempat yang berbeda. Nah, Demak ini merupakan satu kerajaan Islam pada zaman itu yang merupakan kerajaan Islam. Di samping memiliki dua pelabuhan, Demak juga merupakan jalur perdagangan bagi para pedagang-pedagang yang berasal dari Arab ataupun juga berasal dari Persia dan juga yang berasal dari Tionghoa ataupun Cina sana. Makanya kerajaan Demak itu begitu sangat populer pada zaman itu dan juga merupakan salah satu kerajaan yang begitu besar pada zaman tersebut ya. Nah, kerajaan Demak ini adalah merupakan kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Begitu banyak rempah-rempah juga yang terdapat di kerajaan tersebut, karena di dalam kerajaan tersebut ini Demak merupakan kerajaan agraris dan maritim ya. Dia merupakan negara ataupun juga kerajaan yang agraris ya. Nah, banyak pendapatan-pendapatan yang berada di Demak ini, salah satu contohnya adalah pendapatan-pendapatan ataupun juga rempah-rempah ya, antara lain garam, kayu jati, madu dan lilin. Jadi para pedagang-pedagang yang berasal dari luar Nusantara itu mereka dapat melakukan perdagangan di kerajaan Demak untuk mencari rempah-rempah. Untuk kerajaan maritim yang kedua dalam corak Islam ataupun juga kerajaan-kerajaan maritim pada zaman kerajaan Islam yaitu kerajaan Goa Talo ya. Nah, ini kita berbicara mengenai tempat kelahiran kita semua yang berada di Makassar ini ya. Tanpa mengurangi rasa hormat buat anak-anakku sekalian yang lahir bukan dari kota Makassar. Nah, di kerajaan Talo ini itu sudah terlibat dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sejak pemerintahan Raja Goa ke-9.
Itu yang disebut dengan Karaeng Tumaparisi Kalona, ya. Tumaparisi Kalona. Jadi Karaeng ke-9 ini ataupun juga Raja Goa yang ke-9 ini sudah terlibat dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan, ya. Nah, saya pernah mengatakan di kelas 10 bahwa kerajaan Goa Talo ini wilayah kerajaan itu sampai di Australia bagian utara atau selatan di sana, ya. Begitu besar, ya. Karena memang pada zaman dahulu itu orang-orang dahulu khususnya di Makassar itu mereka tuh mengembangkan layarnya tuh untuk mencari suasana baru ataupun juga mencari rempah-rempah yang baru yang tidak terdapat dalam negaranya. Mereka melebarkan sayapnya sampai ke negara lain ataupun juga kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, di kerajaan Goa Talo ini yang menjadi faktor-faktor pendorong kenapa dikatakan sebagai kerajaan maritim, yang pertama adalah letaknya yang strategis, ya. Itu jadi penghubung pelayaran Malaka dan Jawa ke Maluku. Jadi kerajaan Goa Talo ini merupakan salah satu kerajaan yang letaknya sangat strategis dan juga merupakan penghubung pelayaran Malaka dan Jawa ke Maluku. Jadi setiap pedagang yang ingin menuju ke Maluku, mereka pasti akan singgah ke tanah Makassar. Nah, bukan cuma zaman dahulu, tapi zaman sekarang pun juga Makassar dijuluki sebagai pintu gerbang untuk menuju ke kawasan Indonesia Timur bagian lainnya. Nah, yang kedua, faktor pendorong yang kedua itu disebut dengan karena letaknya di muara sungai. Nah, faktor pendukung kedua kenapa kerajaan Goa Talo sebagai kerajaan maritim karena letaknya di muara sungai. Nah, kenapa terletak di sangat strategis jika lo terletak di muara sungai? Karena lalu lintas perdagangan antar daerah pedalaman berjalan dengan baik jikalau ada kerajaan yang letaknya berada di muara sungai. Nah, itulah kehebatannya pada zaman itu, ya. Kerajaan Goa Talo itu memindahkan kerajaannya yang awalnya terletak di agak jauh ke dalam kota, tetapi mereka memindahkan kerajaannya itu atau pusatnya kerajaan berada di Sumbo Opu, dekat dengan lautan dan juga ada sungai di situ. Nah, yang ketiga, kemahiran penduduk Makassar dalam bidang pelayaran dan pembuatan kapal besar jenis pinisi dan lambo, ya. Nah, untuk orang Makassar ini memang sangat hebat-hebat pada zaman dahulu. Mereka itu menjadi salah satu pelaut ulung, ya. Mereka bisa sampai ke negara lain atau kerajaan lain untuk berdagang ataupun juga untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang berada di luar Nusantara. Nah, salah satu kehebatan lainnya di kerajaan Makassar ini adalah sampai sekarang juga kita masih kenal dengan pembuatan kapal jenis pinisi. Ya, mungkin buat anak-anakku sekalian yang berasal dari kota luar Makassar, suatu saat nanti jikalau pandemi berakhir, mungkin bisa berjalan-jalan ke Bulukumba untuk melihat tentang proses pembuatan kapal jenis pinisi yang terletak di sana. Ya, itu. Nah, faktor pendorong yang terakhir yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Pernah dijelaskan bahwa Malaka ini jatuh ke tangan Portugis sehingga awalnya Malaka menjadi kerajaan agraris dan juga merupakan jalur perdagangan berubah total, ya, karena Portugis telah menjajah kerajaan tersebut dan sudah menguasai Malaka. Maka para pedagang-pedagang yang berasal dari India, ya, ataupun juga dari Arab dan juga dari Tionghoa sana, mereka merubah haluan untuk menuju ke kerajaan Goa Talo dan melakukan perdagangan. Nah, itulah sejarah kenapa kerajaan Goa Talo dikatakan sebagai kerajaan maritim berikutnya di Nusantara pada zaman kerajaan Islam. Baik anak-anakku, untuk kerajaan yang ketiga atau kerajaan terakhir yang disebut dengan kerajaan maritim Nusantara pada zaman Islam, ya, yaitu kerajaan Ternate. Nah, kita tahu bahwa kerajaan Ternate ini merupakan kerajaan yang disebut juga menjadi salah satu kerajaan maritim di Nusantara pada saat itu, ya. Nah, kenapa dikatakan bahwa kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan maritim di Nusantara? Karena ketika Islam masuk ke Maluku, itu berkaitan erat dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Tentunya kita sudah tahu bahwa pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa itu datang ke Ternate untuk menyebarkan Islam ke Maluku. Jadi, di samping menyebarkan agama Islam,
Di situ juga mereka melakukan perdagangan atau jual beli rempah-rempah, ya, baik itu dari Malaka maupun juga Jawa, atau bahkan sampai dari tanah Gujarat India dan juga dari Arab sana dan Persia. Nah, itulah kerajaan Ternate. Nah, kerajaan Ternate ini banyak kerajaan-kerajaan lain ingin melakukan perdagangan dengan mereka atau kerajaan tersebut karena terkenal karena penghasilan rempah-rempah. Ya. Kerajaan Ternate itu terkenal karena penghasilan rempah-rempah, ya. Dan juga pengaruh Islam masuk ke Ternate itu karena Ternate merupakan salah satu kerajaan yang letaknya strategis dan dilalui oleh pedagang-pedagang asing. Betul. Kenapa Islam bisa masuk ke Ternate? Karena merupakan kerajaan yang strategis letaknya dan juga dilalui oleh berbagai macam para pedagang yang datang untuk berdagang ataupun juga untuk menyebarkan agama di sana. Itu ya kerajaan Ternate. Nah, di kerajaan Ternate ini juga ya itu merupakan banyak sekali hasil rempah-rempah yang terdapat di sana. Ya, ada beberapa lain, antara lain itu cengkeh, pala, kayu manis dan kenari. Ya, cengkeh, pala, kayu manis dan kenari. Cengkeh dari Ternate itu sangat terkenal karena kualitasnya yang baik. Makanya setiap kerajaan ataupun juga setiap pedagang itu mereka untuk mencari bibit cengkeh yang baik ataupun juga hasil cengkeh yang baik, mereka pasti akan datang ke Ternate. Itu ya. Nah, di Ternate ini ya begitu pesat agama Islam terbentuk di sana ataupun juga berkembang di sana, ya ada ada empat kerajaan Islam di Maluku yang disebut dengan Maluku Kieraha atau Maluku Empat Raja. Jadi karena begitu besar kerajaan Ternate ini sehingga kerajaan Islam itu juga semakin pesat berkembang di sana, membuat kerajaan tersebut menjadi 4 bagian. Apa saja itu dari keempat bagian tersebut? Yang pertama, Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin. Yang kedua, Kesultanan Tidor yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Yang keempat, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh yang ketiga Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan yang terakhir Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Jadi Bapak tegaskan kembali, ada 4 kerajaan Islam di Maluku yang begitu besar pada zaman itu. Pertama adalah Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Kedua, Kesultanan Tidor yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Ketiga, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Surajati. Dan yang keempat, Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Nah, itulah anak-anakku sekalian 3 kerajaan, ya. Ada 3 kerajaan maritim pada zaman Islam berkembang di Nusantara yang Bapak telah jelaskan tadi satu persatu. Pertama Kerajaan Demak, yang kedua Kerajaan Gorontalo, dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate. Jadi harap disimak baik-baik dan harap mereview kembali tentang corak kebudayaannya bagaimana di masing-masing kerajaan tersebut, bagaimana tentang kehidupan sosialnya ataupun juga pemerintahannya. Nanti Bapak akan memberikan tugas mengenai hal tersebut. Sampai di sini dulu pertemuan kita di kesempatan pagi atau mungkin juga di siang hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan selamat siang, ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Banyak berdoa agar kiranya pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Sekian dan terima kasih.